Apakah benar bahwa sastrawan itu mengerikan itu atau setragis itu? Ataukah ada gambaran yang lebih membahagiakan dari sastrawan itu? Dan dia hanya bisa menggunakan satu saja jarinya sekarang untuk mengetik. Jempol ya? Jempol. Hanya jempol saja. Kalau secara verbal, beliau kan sempat susah ngomong. Apakah sekarang sudah lebih baik? Peraturan yang tidak jelas, kemudian juga royalti yang kecil, itu tadi ya. Terus pemerintah itu sebaiknya gimana, Mas Bay? Sahabat Kompas, ketemu lagi di podcast harian Kompas di Balik Berita. Nah, kemarin-kemarin tuh Kompas ngeluarin tulisan tentang nasib para sastrawan yang menjadi HL dan kemudian ramai dibicarakan. Antara lain ngomongin soal ternyata banyak sastrawan itu tidak bisa menggantungkan hidupnya pada sastra. Dan mereka di akhir hidupnya atau di masa-masa senja itu sengsara. Bukan hanya tidak punya tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja susah. Nah, bersama saya ini sudah hadir, ini PO-nya, pilot officer-nya, biang keroknya lah kira-kira gitu. Mas Dwi Bayu Radius ini yang ikut memandori lahirnya tulisan-tulisan yang menarik itu dan kemudian menjadi perbincangan banyak orang. Akan kita telisik sebenarnya, apakah benar bahwa sastrawan itu mengerikan itu atau setragis itu, ataukah ada gambaran yang lebih membahagiakan dari sastrawan itu? Mas Bay, Ya. apa kabar? Baik, terima kasih. Iya. Mas Bay, ini minta diceritain dulu nih. Tulisan yang pertama itu kan mengupas banyak tentang sastrawan Martin Almeida. Betul. Yang Mas Bay datang ke rumahnya waktu itu. Memang saya ke rumahnya Martin Almeida untuk penggambarannya itu sendiri adalah sangat-sangat mengenaskan. Jadi ketika memasuki rumahnya di jalan yang cukup sempit, mungkin cuma satu mobil saja yang bisa lewat sana. Dan di halamannya juga udah banyak tumbuhan liar yang mungkin rerumputannya atau tanamannya itu tidak terus. Begitu pula ketika kita memasuki rumahnya, itu rumahnya sudah mungkin bisa dibilang usang. Dari tahun 1980, sudah ditinggali, tidak pernah direnovasi kalau saya perhatikan. Debu, kemudian kayu-kayunya juga sudah lapuk, ada yang ditambal sama lakban, kisi-kisi jendelanya berdebu, ubinya menghitam, barang-barang berantakan. Martinnya sendiri kemana-mana harus menggunakan kursi roda karena salah satu kakinya sudah diamputasi pada tahun yang lalu, dan dia kondisi fisiknya sangat mengenaskan, dia terlihat kurus sekali gitu, tapi dia masih tetap semangat untuk menuturkan karyanya, sastranya, dan untuk berkarya juga. Dia letakkan tempat tidur itu di ruang tamu, di ruang tengah, karena apa? Supaya mobilitasnya itu memudahkan, dia tidak bisa repot sekali kalau misalnya harus bolak-balik ke kamarnya gitu. Jadi dia tidur sekarang di ruang tengah yang dipasangi kelambu, sebegitu memprihatinkannya. Pada saat Mas Bay datang itu, Martin sedang ngerjain proyek apa? Tulisan apa? Dia ada satu tulisannya yang mungkin dia tidak menyampaikan proyeknya apa, ya seperti biasalah, mungkin cerpen lah atau mungkin menulis buku. Seperti itu, dia masih menggunakan laptop yang tidak bisa digunakan dengan tanpa adaptornya. Oke, jadi begitu gak dicolok ke listrik, dia mati gitu? Matilah, karena baterainya juga dia sudah tidak beli lagi gitu loh untuk laptopnya itu. Karena finansial ya, tentu saja. Masalah itu. Oke. Dengan gambaran seperti itu, apakah Martin kemudian menceritakan itu dengan nada sedih atau tetap gembira bahwa dia masih setia di sastra begitu? Luar biasanya bahwa dia itu masih tetap semangat, antusias. Dia intonasinya itu selalu bersemangat, tidak pernah melemah nadanya. Dia selalu gembira ketika saya membicarakan sastra. Walaupun saya tidak tahu ya, mungkin dia menahan sakit atau mungkin sudah menggunakan obat untuk menahan seperti itu. Tapi dia tidak pernah surut ketika dia membicarakan tentang sastra. Apa yang Mas Bay ingat yang membuat dia tampak bahagia di sastra itu? Apa ya sih? Padahal hidup di hari senja miskin gitu. Apa yang membahagiakan dia terus? Menurut saya
sastra sebagai panggilan jiwanya. Ini. Itu adalah membahagiakan rohaninya dia. Regardless atau lepas dari masalah finansial atau materi, atau rumahnya mungkin yang kurang layak gitu loh untuk dihuni. Tapi saya melihat dari sinar matanya yang sangat-sangat bercahaya gitu loh ketika kita membicarakan sastra, itu nggak pernah lepas, nggak pernah lekang gitu loh dari ekspresi wajahnya. Oke, jadi ini ya, bahwa kebahagiaan itu tentu saja tidak ditentukan oleh materi, meskipun materi bisa menunjang. Betul. Di satu sisi kita bisa melihat Martin tetap bisa bahagia meskipun dalam kehidupan yang serba terbatas. Ya. Tetapi dengan demikian pun tentu tidak boleh kemudian kita bilang, oh ya udah biarin aja, tidak bisa begitu ya. Tentu tidak. Di situ sebenarnya yaitu tadi ironi ya. Ya. Mereka yang mempertahankan sejarah, narasi-narasi penting di dalam bangsa ini, tapi nasibnya begitu. Kita agak bergeser Mas Bay. Selain Pak Martin Alaida, Mas Bay kan juga berkunjung ke rumah Putu Wijaya. Ya. Yang juga sama-sama duduk di kursi roda sekarang ini. Ya. Nah, gimana kalau dibandingkan? Apakah kondisinya 11-12 atau 11-16 nih? Putu Wijaya bisa dikatakan lebih mapan ya, karena dia lebih luas dan lebih ke misalnya film atau teater, penyutradaraan dan skrip juga tentu seperti itu. Kalau misalnya dilihat dari berjibakunya Pak Putu dan juga namanya kita tidak bisa menyangkal bahwa memang Putu itu lebih orang mungkin tahu Pak Putu Wijaya ya. Nah itu kalau dilihat dari kelihatan kita rumahnya yang cukup nyaman, itu bisa dibilang seperti itu. Tapi untuk kondisi fisiknya yang berbanding lurus dengan Pak Martin, itu adalah dia sudah menggunakan kursi roda dan kalau misalnya jalan udah pasti dipapah oleh saudaranya, ada yang dia tinggal di situ juga, dan istrinya. Jalannya tertatih-tatih. Tidak bisa yang jalan lancar kayak gitu, tapi mesti dipapah gitu ya, kemana-mana seperti itu. Dan dia hanya bisa menggunakan satu saja jarinya sekarang untuk mengetik. Jempol ya? Jempol. Hanya jempol saja. Kalau secara verbal, beliau kan sempat susah ngomong. Apakah sekarang sudah lebih baik? Dia cukup lancar, walaupun kalau misalnya dilihat dari ekspresi mukanya, itu masih ada efek dari penyakitnya yang misalnya matanya itu yang sebelah kanan tidak bisa terbuka lebar seperti mata kirinya yang kelihatannya hampir selalu terpejam. Seperti itu, dan dia suaranya lirih sekarang. Jadi kayak orang kalau misalnya kita ngomong biasa seperti ini, nah beliau itu kayak yang suaranya saya sastra sekarang kondisi seperti ini, nah kira-kira seperti itu bicaranya. Tapi semangatnya masih ini ya luar biasa. Termasuk ngetik dengan satu jari itu. Ya. Produktivitasnya seperti apa dengan satu jari itu? Dia mengakalinya dengan teknologi. Artinya bahwa apa yang ide-ide yang disampaikannya itu dia sampaikan ke aplikasi yang bisa langsung mentranskrip ya, kata-katanya sehingga dia masih tetap semangat. Untuk dalam waktu dekat saja untuk tahun ini dia akan menyiapkan satu buku tebalnya itu 600 halaman. 600 halaman. 600 halaman tentang AI, kecerdasan buatan. Itu kelihatan semangatnya yang luar biasa itu dari situ. Sudah berapa persen tuh dari 600 halaman tuh? Mungkin kalau saya taksir itu sekitar 50%. Kemudian dia juga di situ dia masih ada namanya teknologi ya, mungkin masih ada salahnya sehingga dia masih mesti bolak-balik mengkoreksi dari konten yang ada di handphonenya. Dia menggunakan handphone. Jadi dia masih pegang, masih bisa, tapi jarinya yang lainnya bisa menggenggam. Jadi dia bermain dengan satu jempol saja. Oke, ini Mas Bay, ini dua contoh ya, Putu Wijaya sama Martin Alaida ini adalah sastrawan atau penulis-penulis yang sudah puluhan tahun mengabdikan diri di dalam dunia sastra. Tetapi nasibnya begitu ya, dari sisi kesejahteraan terutama. Nah, kira-kira apa yang salah dengan negeri ini atau masyarakat ini sehingga orang-orang yang punya kontribusi sebesar mereka nasibnya begitu? Ini ada tentu hubungannya dengan minat baca ya.
saya tuh juga menulis kemarin itu ada satu artikel tentang bagaimana taman bacaan itu bertumbuhan dengan subur. Kemudian para pegiat sastra, komunitasnya, saya dari kota sampai pelosok. Itu ternyata mereka semangat. Jadi anak-anak muda itu juga beberapa narasumber yang saya tanya, itu mereka mengatakan bahwa saya tidak setuju kalau misalnya generasi muda dikatakan minat bacanya rendah. Artinya mereka bagus, kesempatan atau minat mereka untuk menggeluti sastra itu cukup bagus, ya lumayan besar seperti itu. Nah ini ada di tengahnya itu mungkin semacam benang kusut ya, sehingga minat baca yang bagus itu tidak berkorelasi positif akhirnya ke muara nasib penulis ini menjadi lebih baik gitu loh. Gitu. Nah di antaranya ketika saya telisik lagi lebih jauh, misalnya ke penerbit, ternyata bahwa biaya produksi itu tinggi. Ada pajak juga. Penulis dikejar pajak. Kayak begitu. Jadi ada biaya produksi tinggi sehingga penulis dapatnya kecil. Udah kecil dikejar pajak. Ini sama yang dialami oleh itu ya, Maman Suherman dan J.S. Kairen ya. Betul sekali. Dan penjualan juga entah kenapa ya. Ya penurunan itu tentu berkontribusi positif terhadap sebabnya itu pembajakan. Nah ini juga pembajakan dari dulu ini berpuluh-puluh tahun belum tuntas. Ini juga menjadi sumber atau pangkal daripada royaltinya yang mungkin rendah kepada sasaran itu sendiri. Oke. Ya, J.S. Khairani pernah disodori buku oleh salah satu pembacanya yang ternyata itu adalah buku bajakan. Betapa ironisnya. Dia disuruh tanda tangan buku karangan dia yang ternyata bajakan. Ternyata bajakan. Betapa memasgulkan itu. Betapa menyedihkannya. Ini ceritanya mirip dengan Yanusa Nugroho, seorang penulis senior juga. Dia diminta tanda tangan sebuah buku karangan dia yang dia ngerasa tahun terbitnya itu ini mestinya bukan tahun sekian karena sudah diterbitin ulang. Nah, setelah ditelisik ternyata diterbitin ulang tapi dia tidak dikasih tahu. Jadi dia tidak dapat royaltinya. Begitu dicek ke perusahaannya, kata perusahaannya udah ditransfer, tapi tidak ada bukti transfernya. Ya kayak gitu ya. Itu menambah benang kusut dalam industri perbukuan maupun sastra Indonesia ini. Iya. Jadi mulai dari peraturan yang tidak jelas, kemudian juga royalti yang kecil itu tadi ya. Terus pemerintah itu sebaiknya gimana Mas Bey? Kalau dalam tulisan-tulisan itu yang Mas gugat? Ya, saya berdiskusi ya dengan beberapa pemangku kepentingan seperti itu. Ada baiknya untuk mungkin dari pihak otoritas sendiri meningkatkan penyerapan buku, sastra khususnya ya. Betapa kalau misalnya di sekolah-sekolah dalam pelajaran pakai itu bahasa Indonesia atau sastra, itu dibagikan buku-buku sebagai sebuah teladan lah atau sebuah contoh bagaimana sastra itu mengayakan kehidupan Indonesia. Dan dari penyerapan di berbagai karya-karya sastra itu nanti didistribusikan kepada murid-murid daripada pelajar, selain juga untuk memayakan jiwa-jiwa muda ini, bibit-bibit muda ini yang berminat pada sastra, juga untuk memperbaiki dari nasib sastrawan itu sendiri. Mungkin ini bisa meniru Malaysia kali ya. Di Malaysia itu dianggarin kalau dirupiahkan kira-kira 300 sampai 300 ribu setahun per tahun kepada pelajar untuk membeli buku. Ya tentu saja di situ mungkin buku sastra. Kita bisa membayangkan di kita ini pelajarnya kan gede banget jumlahnya ya. Sangat. Kalau itu dilakukan, mungkin royalti bisa lebih gede ke penulis ya. Nah, dinas atau Kementerian Pendidikan ini kan anggarannya paling gede juga. Betul. Seberapa memungkinkan itu diterapkan di kita, Mas Bey? Saya pikir sih memungkinkan ya kalau misalnya dilihat dari ada potensi. Ini berdasarkan statement dari Kang Maman Suherman bahwa ada berapa puluh juta buku eksemplar atau mungkin bahkan 100 lebih itu yang bisa terserap seandainya memang penyerapan dari buku-buku sastra itu bisa dilakukan dengan konsisten. Ya,
Artinya itu juga merupakan suatu lingkaran positif dari mulai sastrawannya sendiri sampai kepada penerbit-penerbit dan juga mahasiswa, pelajar dan siswa yang berminat dalam sastra, menyemburkan minat mereka, kemudian ke sastrawan lagi positifnya, nanti mereka juga bisa akan berkontribusi kembali terhadap para pelajar. Ini sebuah lingkaran yang simultan, yang tidak berhenti. Artinya butuh political will yang jelas dulu dari pemerintah ya. Sangat-sangat perlu seperti itu. Karena ini yang di depan mata, pembajakan dari dulu tidak ditangani secara serius, tapi masih tetap saja merajalela sampai sekarang. Ya, pembajakan aja kalau susah ditanganin ya udahlah, coba itu anggaran dulu ya. Mungkin kalau nggak bisa 300-100 ribu dulu kali ya. Nah, bisa. Bisa dari mulai yang kecil-kecil dulu nanti ningkat gitu. Saya kira menteri yang bisa melakukan itu akan dikenang sebagai menteri yang baik ini. Udah pasti oleh para sastrawan. Oleh para sastrawan terutama, apalagi itu berdampak langsung. Karena kan gini ya, kalau kita lihat misalnya Korea, Han Kang mendapat Nobel Sastra. Itu kan tidak berdiri sendiri, di situ ada Hallyu ya. Ada program besar oleh pemerintah bagaimana membuat gelombang agar Korea itu dikenal, mulai dari K-pop, lalu drakor, kemudian sastranya terangkut. Nah, kayaknya Indonesia perlu meniru itu ya. Wah, itulah yang harus dilakuin. Kenapa? Karena Han Kang itu tidak hanya sebagai sebuah individu kita harus melihatnya, tapi sebuah ekosistem. Betul. Di mana pemerintah ada di baliknya, membackup, yang tidak hanya beberapa tahun saja mereka mempromosikan bahwa sastra Korea ini patut untuk dibaca. Tidak, tapi 20 tahun ke belakang. Betul. Sehingga mereka, masyarakat dunia itu merasa, wah, seperti apa sastra Korea itu? Mungkin aku harus membacanya, mungkin ini menarik. Dan begitu juga ketika ada pameran-pameran buku di Jerman ya, dari salah seorang narasumber yang saya mengatakan bahwa memang sastra Indonesia juga ada di toko-toko buku di Jerman. Terus di situ juga dipajang, katakanlah misalnya Pramudia. Ya, tapi pertanyaannya adalah mengapa masyarakat Jerman bertanya-tanya, aku harus membaca sastra Indonesia ini apa? Mengapa? Bagaimana bagusnya? Seperti apa kualitasnya? Seperti itulah promosi-promosi itu yang harus digencarkan di pameran buku dunia, di festival-festival, seperti itu. Jadi kita memang kurang strategis ya dibanding taruhlah Korea gitu yang begitu serius mengelola itu. Sangat serius. Nah, kita kalau Mas B lihat dari sisi manpower, dana, seberapa memungkinkan itu bisa dicapai? Jumlah kita kan 300 juta yang jauh lebih gede dibanding beberapa negara termasuk Korea misalnya. Ya, saya pikir memang kalau dilihat dari jumlah penduduk saja, itu memang sudah sangat-sangat sepatutnya ya. Itu kita sangat-sangat punya potensi yang sangat besar. Bayangkan dari mulai komunitas kecil saja, klub baca saja di daerah-daerah itu, anak-anak itu mulai baca. Banyak yang gembira, banyak yang antusias untuk membaca, untuk membuat tulisan-tulisan yang tentang sastra seperti itu. Ya bagaimana kalau misalnya memang dari dalam itu potensinya itu dimanfaatkan secara optimal. Seperti saya tuangkan dalam salah satu tulisan feature, bahwa di pelosok Nusa Tenggara Timur di Atambua, ada anak-anak yang semangat membuat puisi, membuat karya sastra dari buku-buku yang kumal. Iya, bahkan sampai di atas kain kusut ya, kain kumal ya. Betul, bukan secari kertas baru ya, yang bagus seperti itu. Tapi di atas kertas kumal pun mereka sangat-sangat semangat. Wah, itu luar biasa sekali. Itu mungkin dia dapat panggilan hidup seperti Mas Martin Alaida tadi itu, yang anak-anak itu tadi ya. Itu ini dia. The next generation, generasi berikutnya yang penting untuk dirawat. Nah, ini yang perlu disuburkan memang. Nah, agak ke depan nih Mas Bay. Ya. Sebenarnya apa sih yang mendasari kita ngerasa perlu untuk mengangkat isu sastrawan ini? Karena banyak orang ini malah lagu basi, sejak 70-an juga orang ngomongin nasib sastrawan itu ya gini-gini aja, tidak pernah lebih baik gitu. Pertanyaannya itu harus dibalikan kepada mereka. Kalau misalnya kondisi sastrawan sekarang seperti apa? Ya kalau misalnya mereka sudah mapan atau mereka sudah mampu secara finansial. Tapi kalau misalnya tidak, ingat bahwa sastrawan ini adalah insan-insan yang mengayakan jiwa-jiwa kita supaya tidak kering di antara padatnya kota metropolitan,
pekerjaan yang menghimpit. Di antara itulah ada sela-selanya kita bisa menikmati sastra yang menyenangkan kita, menggembirakan kita. Tapi di balik karya sastra yang agung itu, yang adiluhung itu, tipisnya hanya secarik kertas saja. Di balik tipisnya secarik kertas itu, ada kondisi nasib sastrawan yang sangat memprihatinkan. Bagaimana seorang yang menghibur kita-kita ini, tapi mereka perlu dihibur. Iya. Mereka mengajak kita untuk bergembira. Tapi di baliknya mereka menangis. Nah, itulah yang kita harus bantu. Inilah kenapa kita harus memperhatikan nasib sastrawan. Mereka belum, jangankan pada taraf kaya gitu ya, pada taraf yang mencukupi saja, itu banyak yang belum memenuhi. Padahal namanya sudah cukup terkenal. Bayangkan bagaimana kita mau memajukan dunia sastra kalau misalnya kondisinya seperti itu gitu loh. Insan-insan yang memang sudah cukup punya masuk papan atas seperti itu, tapi memprihatinkan sekali. Dengan kata lain bahwa liputan ini diangkat adalah untuk membuktikan bahwa kita masih manusia gitu ya. Masih peduli pada mereka yang juga memanusiakan sastra gitu. Betul, sastra itu memanusiakan manusia. Ya. Oke. Nah, setelah liputan ini kan menjadi isu yang menarik didiskusikan banyak orang. Antara lain ada yang bilang, ya mestinya sastrawan itu tidak hanya menulis atau tidak hanya menulis sastra, tapi juga punya pekerjaan lain yang bisa menghidupi. Nah, kira-kira pendapat Mas Bay apa dengan cara pandang seperti ini? Misalnya taruhlah Putu Wijaya, tidak hanya nulis cerpen, tidak hanya menulis novel, tapi juga dia main teater, bahkan juga pernah jadi wartawan. Ya. Atau sastrawan-sastrawan lain, taruhlah misalnya Agus Nur yang sekarang juga melukis atau main teater gitu. Nah, apakah itu memang perlu? Kalau misalnya memang iya, apakah semua bisa seperti itu? Ya, memang itulah yang menyedihkannya. Sastrawan kok tidak bisa menggunakan sastra? Petani tidak bisa menggunakan cangkulnya untuk hidup. Seorang pandai besi tidak bisa menggunakan palu dan bantalan besinya untuk menghidupi dirinya sendiri. Itu kan sangat-sangat kacau ya. Ya, untuk sementara ini bagaimanapun juga akhirnya sastrawan harus realistis untuk sementara waktu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih cerah. Tapi ya mereka memang harus mengerjakan profesi-profesi lainnya. Apakah itu mungkin yang berkaitan dengan penulis, katakanlah misalnya menjadi penerjemah, atau misalnya menjadi penulis skenario seperti itu. Ya, kalau misalnya memang itu harus dilakukan, ya terpaksa lah karena memang dari royalti sendiri, atau menulis dari honor mengirimkan cerpen. Kalau misalnya belum memadai, ya harus dilakukan untuk supaya dapurnya tetap ngebul pada akhirnya. Oke, terima kasih Mas B. Ini tentu saja kita berharap tahun depan, 2 tahun lagi, atau bahkan 3 tahun lagi, kita tidak akan lagi berbicara tentang kesejahteraan sastrawan. Karena sastrawan sudah sejahtera pada saat itu. Tapi kalau toh ternyata belum sejahtera, terpaksa kita harus ngomong lagi. Tahun 70, seperti saya bilang tadi, ini sudah diomongin oleh banyak orang, gimana kira-kira masa depan sastrawan. Dan sekarang, tahun 2025 artinya sudah berapa tuh? Udah hampir 60 tahun ya, 55 tahun. Nasibnya juga masih begini-begini. Dan ini kemudian kita punya kewajiban untuk terus menyuarakan bahwa ada kelompok-kelompok yang perlu kita bela. Sastrawan yang membela orang, nah sastrawan yang kita bela juga untuk bisa menyuarakan dirinya. Muram Batu itu tahun 2001 dapat honor 250.000, SPP UGM-nya itu 225.000. Sekarang masih ada yang mendapatkan hanya 50.000 per tulisan saja. Ya, ini satu lagi hal itu. Dari sisi kesejahteraan ya, dari sisi honor. Itu kalau mengandalkan dari media massa emang kecil sekali ya Mas Bay. Dari media massa yang memuat karyanya. Ya memang. Muram Batu berapa tadi dibilang? Muram Batu itu mendapatkan, pernah dia dapat dari majalah sastra honor 250.000, sementara SPP-nya itu di UGM itu 225.000. Itu tahun 2001. 2001. Oke. Sekarang masih ada media yang membayar cuma 50.000, 50.000, 100.000, 100.000, ya masih ada. Iya betul. Ya, Dan sekarang bahkan ada yang banyak yang nggak dibayar.
hanya sekedar untuk semacam baca loncatan atau untuk menimba pengalaman, ya tapi tidak ada imbalan sama sekali. Kayak begitu. Ya, padahal apresiasi terhadap sastra itu kadang-kadang tidak cukup hanya dengan terima kasih atau hebat atau bagus ya. Orang butuh apresiasi lebih nyata, yaitu dalam bentuk penghargaan rupiah itu tadi ya. Pasti Meskipun tidak harus selalu dengan rupiah lah gitu, tetapi kalau ada ya lebih baik gitu kan. ya pasti. Kalau tidak kan mereka tidak makan. Oke, sahabat Kompas, demikian tadi obrolan singkat tentang sastra dan sastrawan di negeri ini yang kalau kita lihat-lihat itu mereka butuh dibantu, butuh didorong untuk lebih bisa menghidupi diri sendiri. Nah, untuk itu butuh kita untuk hadir, untuk membaca karyanya, membeli karyanya, sehingga royaltinya bisa kembali kepada para penulis-penulis, terutama penulis yang masih hidup, karena yang mati tidak butuh duit. Oke, itu dulu sahabat Kompas, sampai ketemu lagi di Balik Berita episode berikutnya. Dah.